Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sahabat terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu ke-11 dalam masa biasa tahun A. Bacaan-bacaan minggu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dan memanggil kita ke dalam suatu hubungan yang khusus atau spesial, tetapi lebih dari itu mengutus kita ke dalam sebuah misi. Kita semua diundang untuk menjadi instrumen kasih karunia-Nya, menjadi alatnya di dunia, dan tidak hanya sekedar simpati dan empati terhadap orang lain, tetapi lebih dari itu sampai kepada tindakan compassion. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran. Suatu saat kapal saya dihantam ombak besar. Sebagai seorang imam, saya kehilangan iman. Saya ketakutan karena kapal mau tenggelam. Tapi akhirnya Tuhan menyelamatkan kami semua untuk sampai ke tepi dan berteduh sejenak sampai badai berlalu. Bagi saya, ini adalah sebuah kisah iman. Sebuah kisah di mana Allah menyelamatkan saya, seperti juga bacaan pertama. Israel telah dibebaskan dari tanah pembuangan. Dan sekarang Israel mempunyai tugas, mempunyai misi yang datang dari Allah. Dari sebuah pergumulan untuk sampai ke sebuah misi. Dalam hidup kita sendiri pun, iman bertumbuh ketika kita menyadari bagaimana Allah telah membawa kita melewati banyak pergumulan. Pergumulan adalah bagian dari hidup kita. Dan jangan takut dengan hal ini. Kita semua masing-masing tentu saja mempunyai pergumulan dalam hidup ini. Mungkin dari sekian pendengar channel ini, ada yang masih bergumul dengan imannya. Ada yang masih bergumul dengan pekerjaannya. Ada yang masih bergumul dengan karirnya atau dengan relasinya. Atau ada yang masih dalam pergumulan di dalam hidup berkeluarga. Hidup sebagai seorang religius. Hidup sebagai seorang suster, bruder, ataupun seorang imam, dan lain-lain. Apapun itu, sekali lagi, jangan takut. Asalkan Anda dalam setiap pergumulanmu selalu menyertakan Allah di dalamnya. Dan menyadari semua itu adalah bagian dari proses untuk menghidupi panggilan kita. Semuanya ini mengingatkan kita tentang identitas kita, tentang siapa diri kita sebenarnya, yaitu sebagai anak-anak Allah yang telah dikasihinya, dijaga dan dirawat oleh Allah. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya hidup hanya untuk diri kita sendiri, karena Allah telah mencintai Anda. Allah telah membentuk Anda. Allah telah memberikan anugerah-anugerah terbaik kepada Anda. Maka jangan gunakan anugerah-anugerah ini hanya untuk kehidupan kita sendiri. Seperti Israel, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah di dunia. Melalui apa? Melalui kebaikan-kebaikan kita, melalui tindakan-tindakan keadilan, dan juga belas kasihan kepada sesama. Israel sebagai bangsa terpilih ini bukan hak istimewa, melainkan adalah tanggung jawab. Maka demikian juga dengan panggilan kita sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik. Kita
melihat ini sebagai tanggung jawab bahwa Allah telah memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya, dan agar melalui kita, orang lain juga dapat mengenal kasih-Nya. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Kristus tidak datang untuk menyelamatkan kita ketika kita kuat dan sempurna. Tetapi apa? Tetapi pada saat kita lemah. Allah mengulurkan tangannya kepada kita, bahkan ketika kita tersesat. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh hancur. Bahkan saat kita benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa kasih Allah tidak didasarkan kepada kebaikan kita. Tetapi karena apa? Karena belas kasihan-Nya. Melalui pengorbanan Yesus, kita dibenarkan. Yang berarti kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Bagi kita saat ini, bacaan kedua mengajak kita untuk hidup dengan rasa syukur, dengan sukacita. Jika kita telah didamaikan oleh Tuhan, itu sendiri menjadi sukacita bagi kita. Maka hidup kita harus mencerminkan kedamaian itu. Dengan mengampuni orang lain, dengan menunjukkan belas kasih, dan hidup dengan penuh pengharapan. Sebagai orang Katolik, hayatlah hidupmu dalam sukacita dan antusiasme yang tinggi. Bukan suam-suam kuku atau hangat-hangat tai ayam. Waduh, bau dong. Kalau gitu, jadilah seorang bapak, ibu Katolik yang penuh sukacita dalam keluarga Anda. Banggalah dengan hidup perkawinanmu. Banggalah dengan anak-anakmu. Banggalah dengan seluruh keluargamu. Ada lebih, ada kurangnya. Kembalikan, persembahkan semuanya kepada Tuhan. Jadilah juga seorang religius yang bahagia dalam panggilan. Dan selalu memiliki semangat yang berkobar untuk mewartakan apa? Mewartakan sukacita Injil dengan hidup benar, dengan hidup lurus, dengan hidup rendah hati, dan bisa bekerja sama dalam komunitas, dalam tim. Dan jadilah seorang religius yang menghayati hidup dalam askese, sehingga Anda pelan-pelan meraih kesucian hidup Anda. Bacaan Injil pada hari Minggu ini diambil dari Injil Matius. Paus Fransiskus semasa hidupnya memperjuangkan hak-hak pengungsi dan emigran, khususnya di Eropa, yang berjuang untuk mendapatkan tempat yang layak bagi kehidupan. Dan kita tahu latar belakang para imigran itu disebabkan oleh perang, oleh kemiskinan, dan ketidakadilan di negara mereka masing-masing. Kita juga mungkin mengingat dulu banyak misionaris yang datang dari negara-negara lain untuk mewartakan Injil di bumi Nusantara. Dan dari mereka, kebanyakan rela mati demi melayani umat yang sangat-sangat membutuhkan kehadirannya. Tentu saja, hal ini menjadi pengalaman yang bagi saya itu sangat menggetarkan hati saya. Dan saya yakin juga ketika Anda mengingat para misionaris yang sudah meninggal dan dimakamkan di bumi Nusantara kita ini, kita akan mendapatkan pengalaman yang menggetarkan. Orang yang rela mati untuk sesamanya. Dalam Injil hari ini, Yesus Kristus melakukan yang persis seperti itu. Apa itu? Ia memandang orang banyak dan melihat melampaui apa yang dari luar. Ia memperhatikan perjuangan mereka, kebingungan dan penderitaan mereka.
orang-orang yang teraniaya dan sungguh tak berdaya, seperti domba tanpa gembala. Tanggapannya adalah belas kasihan yang mendalam. Yesus merasakan penderitaan mereka, seolah-olah penderitaan mereka adalah penderitaannya sendiri. Dan bagi kita, belas kasih dimulai ketika kita menempatkan diri kita di posisi orang lain. Ketika kita berhenti menghakimi dari kejauhan dan mulai masuk dan memahami dari dalam. Yesus tidak berdiri dari kejauhan. Sebagai anak Allah, ia memasuki pergumulan dan pengalaman hidup umatnya. Ia melihat kehidupan bukan hanya dari sisinya, tetapi juga dari sisi mereka. Dan itu mengubah segalanya. Ketika kita mulai memahami orang lain dari dalam perjuangan diri mereka, maka hati kita secara alami akan bergerak menuju kebaikan dan akhirnya kepada tindakan. Dari simpati, empati, dan akhirnya kepada compassion. Kemudian Yesus berkata, panenan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Ini sangat menarik bagi saya. Artinya apa? Dalam konteks ini, ada banyak orang yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan penyembuhan, untuk diberi pengharapan. Tetapi kenyataannya, pada zaman ini, sedikit saja orang yang berani untuk melangkah maju dalam pelayanan. Banyak di antara kita yang mempunyai alasan klasik, masih sibuk, masih punya tanggungan, masih ini, masih itu, atau aku belum siap, alias saya belum sempurna. Padahal Tuhan tidak menunggu Anda untuk menjadi sempurna baru bisa melayani Allah. Akhirnya Injil mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk bertindak dengan cara-cara yang sederhana, melalui mendengarkan, membantu orang lain, dan juga melalui tindakan-tindakan pengampunan, sehingga kita dapat menjadi instrumen kasih Allah dalam komunitas kecil kita, yaitu keluarga, atau dalam komunitas hidup kita sebagai seorang religius, atau dalam kelompok atau grup orang-orang muda, atau yang lainnya. Intinya adalah, hari ini, marilah kita memohon rahmat, bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk merasakan. Dan bukan hanya untuk merasakan, tetapi untuk bertindak. Compassion. Marilah kita menjadi seorang penolong bagi sesama kita yang sangat membutuhkan kehadiran dan uluran belas kasih kita. Sahabat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu dan juga keluargamu, komunitasmu, serta orang-orang terkasih yang selama ini telah Anda bawa dalam doa-doa dan pergumulan hidupmu. Maka dari tempat ini, saya juga memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkatimu. Vivat Cor Jesu, per cor Mariae.